Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rifai dengan NIM 120240076. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan elektrokoagulasi dalam pengurangan kesadaran air pada sistem pengelolaan air bersih. Oke, hal yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, teori dasar, cara kerja dan desain, hasil pengujian, serta kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama, latar belakang. Latar belakang kami mengangkat permasalahan ini adalah karena air sadah menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya batu ginjal dan kerusakan pada peralatan rumah tangga serta industri. Elektrokoagulasi merupakan salah satu metode yang efektif dalam mengurangi kesadaran air. Namun, aplikasinya selama ini terbatas pada skala industri karena ukuran dan biayanya yang cukup besar. Sehingga diperlukan alat pengolah air sadah berbasis elektrokoagulasi yang praktis dan terjangkau untuk penggunaan skala rumah tangga untuk memberikan solusi efektif dan ramah bagi lingkungan. Baik, rumusan masalah yang kami angkat ada dua. Yang pertama adalah bagaimana merancang alat pengubah air sadah menjadi air bersih yang praktis dan layak digunakan dengan menggunakan konsep elektrokoagulasi. Yang kedua adalah bagaimana efektivitas metode elektrokoagulasi terhadap proses pengurangan kesadaran air. Selanjutnya tujuan. Tujuan dalam percobaan kami kali ini adalah yang pertama, mengaplikasikan metode elektrokoagulasi untuk mengolah air sadah. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi efektivitas metode elektrokoagulasi terhadap proses pengurangan kesadaran air. Dari dasar dari permasalahan ini, yang pertama adalah air sadah atau biasa dikenal sebagai air keras adalah air yang memiliki kandungan mineral yang tinggi. Secara sederhana, tingkat kesadaran air dapat didefinisikan melalui jumlah kalsium dan magnesium terlarut dalam air. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa air sadah adalah air yang memiliki kandungan kalsium dan magnesium terlarut yang tergolong tinggi. Air sadah memiliki dampak negatif bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun peralatan rumah tangga dan industri. Dampak bagi kesehatan yang pertama adalah hiperkalsemia atau kondisi kadar kalsium tubuh yang tinggi. Nah, selanjutnya meningkatkan risiko batu ginjal, kalsifikasi vaskular, serta gangguan fungsi ginjal. Dampak pada peralatan, air sadah dapat menyebabkan kerak putih pada peralatan rumah tangga. Selain itu, kerak juga dapat terbentuk pada peralatan industri. Dan yang terakhir, air sadah dapat membentuk kristal yang menempel pada dinding di dalam pipa drainase. Nah, mineral yang terkandung dalam air sadah biasanya diukur dengan satuan ppm atau parts per million. Salah satu alat untuk mengukur jumlah kandungan mineral adalah sensor TDS atau Total Dissolved Solid, yaitu jumlah zat padat terlarut. Selanjutnya adalah cara kerja alat yang kami rancang dan yang kami buat. Pertama, air sadah masuk melalui corong pada bagian atas. Lalu, elektroda yang berada di dalam reservoir air sadah dialiri listrik. Dan selanjutnya, nanti ion penyebab kesadahan akan terurai dan terikat oleh flokulan yang berasal dari elektroda yang dialiri oleh listrik. Sensor TDS memberikan informasi kadar ion terlarut secara real time melalui indikator LED. Nah, warna lampu LED-nya ini dibedakan berdasarkan tingkat kesadaran atau jumlah total dissolved solid-nya. Jika jumlahnya tinggi, maka warnanya merah dan akan berubah-ubah seiring dengan penurunan kadar kesadaran air. Nah, dan yang terakhir, mineral penyebab kesadaran akan menggumpal pada bagian bawah reservoir. Berikut ada desain reservoir, desain prototipe yang kami buat. Yang pertama, di sini ada tampak atas. Ini ada tampak depan. Ini reservoirnya. Lalu di sini ada tampak belakang dan tampak samping. Oke. Hasil pengujian alat yang kami buat, sampel air yang digunakan pada awalnya memiliki kesadaran kandungan zat padat terlarut atau TDS sebanyak 1886 dan ditandai dengan indikator lampu berwarna merah pada alat. Artinya kadar TDS-nya tinggi.
Setelah kurang lebih 30 menit, kandungan zat padat terlarut berkurang menjadi 1794 ppm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem elektrokoagulasi cukup efektif untuk menurunkan tingkat kesadaran dengan mempertimbangkan kadar padatan yang tidak terlalu banyak dan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses elektrokoagulasi. Kesimpulannya, prototipe alat pengolahan air sada skala rumah tangga dengan metode elektrokoagulasi dirancang dengan komponen sederhana serta desain yang praktis. Implementasi konsep elektrokoagulasi dilakukan dengan mengalirkan listrik pada batang katoda, yaitu pelat logam tembaga, dan anoda, yaitu pelat logam seng, yang dicelupkan pada air sada. Metode elektrokoagulasi dinilai mampu mengurangi jumlah zat padat terlarut atau total dissolved solids dalam sampel air. Dibuktikan dengan rata-rata penurunan zat padat sebanyak 3 ppm per menit. Nah, saran yang dapat kami berikan untuk pembuatan alat elektrokoagulasi yang pertama adalah menambahkan voltase dan luas permukaan katoda dan anoda. Yang kedua, menggunakan akumulator yang lebih awet. Yang ketiga, membuat penampung sampel air yang lebih besar atau reservoir air yang lebih besar. Yang keempat, menambahkan penyaringan lebih lanjut untuk menyaring padatan yang lebih besar. Dan yang kelima adalah menggunakan sensor yang lebih relevan di dalam alat elektrokoagulasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.